Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabil Aurelio Rerizky Deprianto dengan NIM 2236401 dari Prodi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan UAS Sistem Informasi Pemanfaatan Ulang Material Konstruksi untuk mengurangi limbah bangunan. Ya, latar belakang dan masalah. Pada bagian ini saya akan menjelaskan problem statement dari proyek yang saya angkat. Ya, industri konstruksi ini merupakan salah satu sektor yang menyumbang limbah dalam jumlah sangat besar. Hal ini terjadi karena sistem pengelolaan material yang masih bersifat linear, yaitu ambil, pakai, lalu buang. Dalam sistem ini, material konstruksi yang sudah digunakan atau berasal dari pembongkaran bangunan langsung dianggap sebagai limbah, meskipun sebenarnya masih memiliki nilai guna. Ya, kondisi ini menimbulkan berbagai dampak. Yang pertama ini lingkungan. Sistem linear menyebabkan degradasi lahan dan penumpukan limbah padat di tempat pembuangan akhir yang memiliki potensi mencemari tanah dan lingkungan sekitar. Lalu yang kedua itu dari ekonomi. Sisi ekonomi, banyak material yang sebenarnya masih layak pakai menjadi terbuang, sehingga menimbulkan pemborosan biaya material dan meningkatkan kebutuhan produksi material baru. Lalu ada dampak sosial. Pengelolaan limbah konstruksi ini yang buruk dapat menimbulkan masalah kesehatan bagi masyarakat dan pekerja, serta menurunkan kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu, diperlukan perubahan pendekatan dari sistem linear menuju sistem yang lebih berkelanjutan, agar limbah konstruksi tidak lagi dipandang sebagai masalah, tetapi sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan kembali. Lalu ada konteks global dan SDGs. Ya, permasalahan yang saya angkat dalam proyek ini juga memiliki relevansi yang kuat secara global. Saat ini dunia menghadapi krisis sumber daya alam yang diakibatkan oleh eksploitasi yang berlebihan, serta perubahan iklim global yang dipicu oleh emisi karbon dari berbagai sektor, termasuk dari industri konstruksi ini. Produksi material seperti semen, baja membutuhkan energi yang sangat besar dan menyumbang emisi gas rumah secara signifikan. Oleh karena itu, pengelolaan material konstruksi yang lebih efisien dan berkelanjutan menjadi kebutuhan global. Ya, kontribusi terhadap SDGs ini, proyek ini langsung terhadap beberapa SDGs. Yang pertama itu ada SDG 9 yaitu industri, inovasi, dan infrastruktur. Melalui penerapan sistem informasi dan inovasi digital untuk mendukung konstruksi berkelanjutan. Lalu ada SDG 11, kota dan komunitas berkelanjutan. Dengan mengurangi limbah bangunan dan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Lalu ada SDG 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Melalui penerapan prinsip circular design ini yang mendorong pemanfaatan ulang material. Lalu ada SDG 13, penanganan perubahan iklim dengan menekan emisi karbon melalui pengurangan produksi material baru. Ya, dengan demikian solusi yang dirancang tidak hanya relevan secara lokal, tetapi juga berkontribusi terhadap upaya global dalam menghadapi krisis lingkungan dan perubahan iklim. Lalu ada stakeholder mapping. Uh, ini menjelaskan aktor utama atau pemangku kepentingan yang terlibat dalam sistem ini. Yang pertama itu ada pemilik bangunan atau kontraktor ini. Mereka itu berperan sebagai penyedia data proyek, pembongkaran sekaligus pengguna material konstruksi. Keputusan mereka dalam memilih material sangat berpengaruh terhadap jumlah limbah yang dihasilkan. Lalu ada aktor kedua, itu ada auditor material. Auditor ini bertugas untuk menilai kelayakan material bekas hasil pembongkaran secara profesional dan terstandarisasi. Peran ini juga sangat penting ya untuk menjamin keselamatan, kualitas, dan kepercayaan dalam pemanfaatan ulang material tersebut. Lalu yang ketiga itu ada pengepul atau mitra recycle.
Mereka itu berperan mengelola material yang tidak layak digunakan kembali menjadi bahan baku baru melalui proses daur ulang, sehingga limbah tidak langsung berakhir di tempat pembuangan akhir. Lalu yang keempat atau berikutnya ada regulator atau pemerintah ya. Regulator ini berfungsi sebagai pengawas kebijakan lingkungan, memastikan sistem berjalan sesuai regulasi, serta memantau dampak lingkungan dan keberlanjutan yang dihasilkan. Lalu ada masyarakat. Masyarakat ini adalah pihak yang menerima dampak lingkungan dan sosial secara langsung. Dengan sistem ini, masyarakat diharapkan memperoleh lingkungan yang lebih sehat dan kualitas hidup yang lebih baik. Dengan melibatkan seluruh aktor-aktor ini, maka sistem dirancang sebagai ekosistem sirkular yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Lalu ada strategi sirkular design atau 4R. Pada bagian ini saya akan menjelaskan penerapan prinsip sirkular design yang menjadi intisari solusi yang saya rancang, yaitu ada reduce, ada reuse, recycle, dan recover. Prinsip pertamanya adalah reduce. Reduce diterapkan dengan melakukan optimasi desain dan pemanfaatan data untuk meminimalkan sisa material sejak tahap perencanaan. Jadi melalui perencanaan kebutuhan material yang lebih akurat dan desain yang efisien, penggunaan material baru dapat ditekan sehingga potensi limbah dapat dicegah sejak awal. Lalu yang kedua itu ada reuse. Reuse ini diwujudkan melalui penyediaan marketplace digital untuk memperjualbelikan material konstruksi yang masih layak pakai, seperti pintu, jendela, baja, dan lain-lain. Nah, material hasil pembongkaran tidak langsung dibuang, tetapi diaudit kelayakannya dan dimanfaatkan kembali oleh pihak lain. Dengan cara ini, umur pakai material dapat diperpanjang dan limbah bangunan dapat dikurangi secara signifikan. Lalu yang ketiga, recycle. Material yang tidak layak digunakan kembali, seperti limbah beton atau batu bara, diarahkan ke proses daur ulang. Limbah ini diolah menjadi agregat baru yang dapat digunakan kembali sebagai bahan konstruksi, sehingga mengurangi kebutuhan material mentah dan beban tempat pembuangan akhir. Lalu yang terakhir ada recover. Recover ini diterapkan pada sisa limbah yang tidak dapat didaur ulang. Dalam tahap ini, nilai energi atau nilai lain dari limbah diambil melalui proses pemulihan, sehingga limbah tetap memberikan manfaat dan tidak sepenuhnya terbuang. Nah, dengan penerapan keempat prinsip ini, sistem yang dirancang mampu mengubah alur konstruksi dari sistem linear menjadi sistem sirkular yang lebih efisien, berkelanjutan, dan bertanggung jawab. Lalu di sini ada circular system diagram. Circular system diagram ini pemanfaat ulang material konstruksi yang saya rancang menunjukkan transformasi dari rantai pasok terbuka atau sistem linear menjadi loop atau tertutup, sistem sirkular, dengan dukungan audit material dan platform digital. Nah, pemrosesan dimulai dari pemilik bangunan yang melakukan pembongkaran. Lalu material hasil dari pembongkaran ini dicatat melalui proses input data material ke dalam sistem. Setelah itu, material tersebut diperiksa oleh auditor material melalui proses audit dan klasifikasi untuk menentukan tingkat kelayakannya. Nah, lalu berdasarkan hasil audit, material akan dialokasikan ke beberapa sirkular. Material yang masih layak akan diarahkan ke jalur reuse, kemudian dipublikasikan ke marketplace agar dapat dimanfaatkan kembali oleh kontraktor atau pengguna lain. Setelah digunakan kembali, sistem melakukan monitoring dampak dan hasilnya dapat dipantau oleh regulator sebagai pengawasan dan transparansi. Lalu untuk material yang tidak tidak layak digunakan kembali itu akan dialihkan ke jalur recycle, yaitu yang dikelola oleh mitra recycler untuk diolah menjadi bahan baku baru. Sementara untuk material yang tidak dapat di-reuse maupun di-recycle akan masuk ke jalur recover, di mana nilai atau energi dari limbah tersebut tetap dimanfaatkan. Nah, dengan alur ini diagram menunjukkan bahwa material tidak lagi berakhir sebagai limbah, tetapi terus berputar dalam sistem. Hal ini menegaskan pergeseran dari sistem konstruksi linear menjadi sistem sirkular yang terintegrasi, transparan, dan berkelanjutan, dengan sistem informasi sebagai penghubung utama antara aktor. Lalu ada prinsip etika global.
Saya akan menjelaskan landasan etika yang menjadi dasar perancangan sistem ini. Perancangan sistem informasi pemanfaatan ulang material konstruksi ini merujuk pada beberapa kerangka etika global, yaitu IEE Code of Ethics, lalu ada UNESCO Ethics of Technology, dan United Nations Sustainable Development Goals. Ketiga kerangka ini menekankan bahwa teknologi harus digunakan secara bertanggung jawab, berorientasi pada manusia, serta memperhatikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakatnya. Berdasarkan landasan tersebut, terdapat beberapa nilai utama yang diintegrasikan dalam sistem ini. Nilai pertama ini ada keadilan sosial. Sistem ini menyediakan akses material konstruksi bekas dengan harga lebih terjangkau bagi UMKM dan pelaku konstruksi kecil, sehingga mengurangi ketimpangan dalam akses sumber daya. Lalu yang kedua ada hak asasi manusia. Ini terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Melalui audit material yang terstandarisasi dan transparan, sistem membantu menjamin keselamatan pekerja dan mendukung penerapan prinsip K3. Lalu yang ketiga itu ada keberlanjutan lintas generasi. Dengan mengurangi eksploitasi material baru dan memaksimalkan pemanfaatan ulang, sistem ini membantu menjaga ketersediaan sumber daya alam agar tetap dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Nah, dengan demikian, solusi yang dirancang tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga bertanggung jawab secara etis, sosial, dan lingkungan, serta selaras dengan prinsip etika global. Lalu lanjut analisis resiko, etika, dan mitigasi. Nah, resiko. Risiko yang pertama ini adalah privasi data. Sistem ini mengelola data proyek konstruksi yang bersifat sensitif, seperti lokasi proyek, jenis material, dan informasi transaksi. Jika tidak dikelola dengan baik, data ini berpotensi disalahgunakan. Sebagai mitigasinya, sistem menerapkan enkripsi data, kontrol akses berbasis peran, serta prinsip minimasi data untuk melindungi privasi pengguna. Nah, lalu yang kedua ada bias algoritma. Penggunaan AI dalam klasifikasi material berpotensi memihak supplier atau pelaku besar, sehingga merugikan pelaku usaha kecil. Untuk mitigasinya, algoritma dirancang secara transparan, dilakukan evaluasi dan audit berkala, serta memastikan kriteria penilaian material bersifat adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang ketiga ada kesenjangan digital. Tidak semua kontraktor atau pelaku konstruksi kecil memiliki tingkat literasi digital yang sama, sehingga berpotensi sulit mengakses sistem. Sebagai mitigasinya, sistem dirancang dengan antarmuka memungkinkan pengguna pada perangkat yang umum digunakan. Dan dengan mengidentifikasi resiko dan menerapkan strategi mitigasinya, sistem diharapkan tetap adil, aman, dan bertanggung jawab secara etis dalam jangka panjang. Lalu ada inovasi rekayasa berbasis TI. Teknologi utamanya ini ada AI. AI digunakan untuk mengotomatisasi proses klasifikasi kualitas dari material konstruksi bekas. Dengan bantuan AI ini, penilaian awal kelayakan material dapat dilakukan secara lebih cepat, konsisten, dan mengurangi ketergantungan pada proses manual. Nah, hal ini membantu auditor dalam mengambil keputusan yang lebih objektif dan berbasis data. Lalu ada IoT dan cloud. IoT ini digunakan untuk melacak lokasi dan volume material secara real time, mulai dari lokasi pembongkaran hingga proses pemanfaatan ulang. Data dari perangkat IoT ini kemudian disimpan dan diproses melalui cloud, sehingga dapat diakses oleh berbagai aktor sistem secara terpusat dan efisien. Lalu ada data analitik. Data analitik ini dimanfaatkan untuk menyajikan dashboard yang memantau penghematan emisi karbon atau CO2 akibat pemanfaatan ulang material konstruksi. Dengan visualisasi ini, pengguna dan regulator dapat melihat secara langsung dampak lingkungan dari keputusan yang diambil. Nah, melalui ketiga integrasi ini, sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai platform administrasi, tetapi juga sebagai alat pengambil keputusan berkelanjutan yang menghubungkan teknologi, lingkungan, dan sosial. Lalu ada TRL dan trade-off inovasi. Nah, berdasarkan pengembangan yang telah dilakukan, solusi ini berada di
TRL 5 sampai 6. Artinya sistem ini sudah berada pada tahap prototype, di mana fungsi utama seperti audit material digital, marketplace, dan dashboard tampak telah dirancang. Sistem ini belum sepenuhnya diimplementasikan di lapangan, tetapi sudah siap untuk dikembangkan menuju tahap implementasi nyata. Nah, dalam penerapannya, solusi ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama itu sistem memberikan efisiensi yang tinggi dalam pengelolaan material konstruksi melalui pemanfaatan data dan otomatisasi. Lalu yang kedua ini sistem meningkatkan transparansi karena seluruh alur material dan dampak keberlanjutan dapat dipantau secara digital. Lalu yang ketiga, solusi ini memberikan dampak lingkungan yang positif khususnya dalam pengurangan limbah bangunan dan emisi karbon. Namun dengan demikian ini terdapat pula tantangan ya atau trade-off. Tantangannya itu biaya awal infrastruktur teknologi informasi itu cukup tinggi. Selain itu pelatihan pengguna ya, terutama bagi kontraktor atau pelaku konstruksi kecil agar dapat menggunakan sistem secara optimal. Meskipun terdapat tantangannya, manfaat jangka panjang dan yang dihasilkan ini dinilai lebih besar baik dari sisi lingkungan, sosial maupun ekonomi. Sehingga solusi ini layak untuk dikembangkan lebih lanjut. Lalu ada arsitektur sistem informatika. Sistem ini menggunakan arsitektur 3 lapis yang terdiri dari front end, back end, dan database. Arsitektur ini dipilih karena bersifat modular, aman, dan mudah dikembangkan. Untuk yang lapisan pertama ini ada front end, berfungsi untuk antarmuka pengguna dan dapat diakses melalui web maupun perangkat mobile. Pada lapisan ini terdapat fitur seperti input proyek, pembongkaran, lalu ada marketplace material, lalu ada dashboardnya. Front end ini memungkinkan pengguna berinteraksi langsung dengan sistem secara intuitif. Lalu yang lapisan kedua ini ada back end ya. Back end yang berperan sebagai pusat pemrosesan sistem. Back end menangani logika bisnis, circular design, dan validasi keamanan data. Serta ada modul AI dan decision support untuk membantu mengklasifikasikan dan pengambilan keputusan terkait kelayakan material. Lalu lapisan ketiga ini ada database. Database ini berfungsi untuk menyimpan seluruh data seperti data pengguna, data proyek, data material, dan hasil audit. Mungkin juga bisa data transaksi dan log aktivitas sistem. Penyimpanan data yang terstruktur ini membantu transparansi, pelacakan, dan pelaporan dampak keberlanjutan. Dengan arsitektur 3 lapis ini mampu mengintegrasikan antarmuka pengguna, pemrosesan bisnis, dan penyimpanan data secara terpisah namun saling terhubung. Hal ini memastikan sistem bersifat scalable, aman, dan mendukung penerapan circular design serta prinsip etika global secara berkelanjutan. Lalu di sini ada logika sistem. Logika sistem ini proses dimulai dari pengguna melakukan login ke dalam sistem sebagai perannya ya masing-masing. Setelah login, pemilik bangunan dan kontraktor melakukan input proyek dan mengunggah data material hasil pembongkaran bangunan ke dalam sistem. Lalu selanjutnya, data material tersebut itu akan diproses oleh auditor material. Auditor melakukan audit material untuk menilai dari kondisi, keamanan, dan kelayakan material tersebut. Berdasarkan hasil audit ini, sistem kemudian melakukan klasifikasi sirkular. Jika material dinyatakan baik atau layak, maka material akan diklasifikasikan sebagai reuse. Material reuse ini kemudian dipublikasikan ke marketplace sehingga dapat dicari dan dimanfaatkan kembali oleh kontraktor lain atau pengguna lain. Lalu setelah material digunakan kembali, sistem akan mencatat pemanfaatan tersebut. Jika material tidak layak untuk di reuse, sistem akan mengecek apakah material masih dapat didaur ulang. Apabila bisa, material akan dialihkan ke recycle dan dikirim ke mitra daur ulang resmi. Jika material tidak dapat didaur ulang dan maka sistem mengarah material ke jalur recover, proses pemulihan nilai atau energi dari limbah tersebut. Dari seluruh aktivitas pemanfaatan ulang, daur ulang maupun pemulihan akan tercatat dalam sistem dan digunakan untuk memperbarui dashboard dampak lingkungan. Untuk dashboard ini menampilkan informasi seperti pengurangan limbah,
terus estimasi penerusan emisi karbon yang dapat dipantau langsung oleh pemerintah atau regulator secara transparansi. Dengan alur ini logika sistem menunjukkan proses end to end mulai dari input data material, audit dan klasifikasikan, dan pemanfaatan ulang hingga monitoring dampak. Hal ini menegaskan bahwa sistem tidak hanya mengelola data, tetapi juga mendukung penerapan circular design secara nyata dan terstruktur. Lalu ada prototipe digital ya. Prototipe digital ini fitur utamanya ini ada 3. Ada dashboard monitoring keberlanjutan, ada formulir audit material digital, dan katalog material konstruksi atau marketplace. Lalu di sini juga saya tambahkan untuk analisisnya. Untuk analisis dampak dan keberlanjutan dari sisi lingkungan. Nah, sistem ini memberikan dampak berupa pengurangan volume sampah konstruksi yang berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA. Nah, dengan adanya mekanisme reuse, recycle, dan recover, material hasil pembongkaran tidak langsung dibuang, sehingga beban lingkungan dan resiko degradasi lahan dapat ditekan. Lalu dari sisi sosial, nah, penerapan sistem ini berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja baru, khususnya di sektor daur ulang dan pengelolaan material. Munculnya peran seperti auditor material, lalu ada pengelola marketplace dan mitra daur ulang, itu mendukung terciptanya pekerjaan hijau yang lebih aman dan terstruktur. Lalu dari sisi ekonomi, sistem ini memberikan manfaat berupa penurunan biaya material konstruksi hingga 20-30%. Nah, pemanfaatan material ini yang layak mengurangi kebutuhan pembelian material baru sehingga memberikan efisiensi biaya terutama bagi pelaku usaha kecil atau menengah di sektor konstruksi. Nah, dengan demikian sistem ini dirancang tidak hanya berdampak positif terhadap lingkungan, tetapi juga memberikan pemanfaatan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan yang sejalan dengan prinsip circular design dan pembangunan berkelanjutan. Lalu untuk kesimpulannya, ya melalui pemanfaatan sistem ini, proyek ini membuktikan bahwa teknologi informasi itu mampu berperan sebagai penggerak utama dalam mendorong ekonomi sirkular, khususnya di sektor konstruksi yang selama ini identik dengan limbah dan pemborosan sumber daya. Nah, melalui ini material konstruksi tidak lagi dipandang sebagai limbah semata, tapi bisa sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan kembali secara berkelanjutan. Dengan teknologi seperti AI, IoT, dan data analitik, memungkinkan pengelolaan material yang lebih efisien, transparan, dan berbasis data. Nah, dengan demikian ini proyek ini juga menegaskan ya bahwa solusi digital tidak cukup hanya unggul secara teknis. Nah, teknologi harus dibangun dengan landasan etika yang kuat agar penerapannya benar-benar memberikan manfaat bagi manusia dan lingkungan. Dengan mengintegrasikan prinsip etika global, keadilan sosial, keselamatan kerja, serta keberlanjutan lintas generasi, teknologi ini dapat menjadi alat yang adil dan bertanggung jawab bagi bumi dan masyarakat. Nah, dengan demikian, proyek ini itu menunjukkan bahwa inovasi teknologi dan etika global harus berjalan beriringan dan menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Nah, setelah ini saya akan menunjukkan contoh ya, contoh yang saya buat ini. Di sini ada saya membuat banyak ya. Ini contohnya di dashboard utama ini ada ini. Lalu sini sama seperti ini. Ini untuk manajemen audit dan marketplace. Dan yang ini ada dampak etika. Nah, dampak dan etika keberlanjutan ini ada dampak lingkungan dan dampak sosialnya. Dan ada indikator etika atau kepatuhan globalnya. Nah, ini contoh. Ini juga kalau mau misal audit manajemen ini bisa menggunakan AI atau ini jika kondisi material ini misal kurang dari 30 ini akan rekomendasi akan recover ya.
Lalu jika 50% itu akan recycle, lalu sekitar 70 sampai 100% itu bisa di reuse. Lalu ini misal ya, ini makan marketplace, masih ada baja bekas dan dampak ISG, dan material tersedia 120 ton, CO2 terhindar 180 ton. Kita audit proyek. Contoh ini kayu, volume berapa ya, volume boleh deh 10 ton, kondisi 90%. Jalankan audit. Nah ini kondisi 90%, hasilnya ini layak reuse. Lalu kita jika udah layak reuse, kita bisa langsung publikasikan ke marketplace. Nah di sini sudah ada kayu ya, kayu yang tadi kita masukkan ke dalam marketplace. Lalu kita bisa untuk pembeli ya, pembeli atau kontraktor bisa membeli, klaim material. Nah sini sudah ada dashboard untuk penambahan material dan CO terhindar. Seperti itu. Nah di sini ada yang terakhir ini lebih rapi ini, untuk tampilannya seperti ini. Ini sama dengan yang tadi. Kita contohkan, misal baja berat 1 ton, misal nih kayak gini nih. Nah ini misal 15% fisiknya, maka akan di recover only, kondisi kritis, direkomendasikan untuk pemulihan nilai energi atau pembuangan aman. Lalu ada recycle required, kalau dari 30% sampai 70 itu recycle required, membutuhkan pengolahan ulang sebelum dapat digunakan kembali. Lalu ada dari 70 ke 100 ya, itu bisa reuse recommended. Ini bisa langsung dipublikasikan ke marketplace. Ini sudah saya isi, misal contoh baja. Sini kan belum ada baja high beam. Ini baja, struktur baja. Sini ada struktur baja, kayu konstruksi, beton precast, kaca aluminium. Di sini estimasi berat 1 ton kita publikasikan. Nah, di sini udah ada di marketplace. Nah, begitu. Ini untuk analisis SSG. Ya, jadi sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.